Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, melakukan kunjungan kerja ke Bali. Dalam kunjungan kerja tersebut, Sandiaga Uno akan membahas soal wisata halal di Bali. Keputusan Sandiaga Uno terkait wisata halal di Bali ini, mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Nilu Jelantik, seorang perancang sepatu asal Pulau Dewata. Dikutip pikiranrakyat.com dari Instagram @nilujelantik, pada Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, Nilu Jelantik menyampaikan ketidaksetujuan terkait wacana wisata halal tersebut. Dalam kolom keterangan unggahannya, Nilu Jelantik meminta agar Pulau Dewata jangan diutak-atik. Jangan utak-atik Bali. Kita lihat apa yang mau dibahasnya. Ingat Mas Menteri, kami menolak wacana wisata halal dan program OKOC, terang Nilu Jelantik. Nilu Jelantik mengaku Bali akan terus sama, seperti biasanya, dan tidak ada yang berubah. Pantai akan terus berbikini, dan babi guling tetap jadi andalan kami. Arak dan tuak akan tetap jadi minuman favorit kami, ungkapnya. Menurut Nilu Jelantik, sebelum Sandi lahir, tanah Bali sudah mendunia dan menjadi pariwisata andalan nomor 2 di Indonesia. Ingat masukanku, tentang bikin sistem IT yang bagus. Bikin kayak Google Maps, jadikan teknologi sumber informasi, destinasi yang wisatawan inginkan, ujarnya. Direktori tempat ibadah, tempat makan, tempat belanja, tempat berenang pakai bikini, tempat nongkrong, tempat yoga, anything. Indonesia itu besar, potensinya juga sangat besar. Fokus di SDM-nya, sambung Nilu Jelantik. Nilu Jelantik menilai Sandi tak perlu membawa wacana halal haram di Bali. Di sisi lain, sang perancang sepatu tersebut berucap akan terus bersuara terkait hal itu. Dan aku yakin saudara-saudaraku, di NTT, di Toba, Manado, dan yang lainnya juga akan memperjuangkan tanah kelahirannya, katanya. Nilu Jelantik menilai, menjadi Menteri Pariwisata, di tengah masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang tidak mudah. Paham Mas Menteri, jadi Menteri Pariwisata di zaman pandemi, bukan hal yang mudah. Posisimu sangat krusial, akuinya. Tak hanya itu, Nilu juga memberikan masukan kepada Sandi, melalui keterangan tertulisnya ini, sebagai berikut. Pakai ide yang out of the box, tanpa harus mengkotak-kotakan. Duduk bersama pelaku pariwisata, dan ekonomi kreatif, di 34 provinsi. Tak cukup hanya dengan kepala dinas saja, tuturnya. Mereka bisa kasih kamu input berharga, dengan biaya minimal. Bahkan gratis. Anggaran yang kementerian punya, gunakan untuk pemberdayaan. Result oriented, bukan cuma jadi ajang bakar uang, lanjutnya. Nilu Jelantik juga meminta Sandiaga Uno, agar bijak dalam mengelola uang negara. Karena duit yang kamu gunakan, bukan diambil dari daun pohon Kamboja. Anggaran kementerian, adalah uang negara. Gunakan 4,9 triliun, dengan bijak untuk pemulihan pariwisata, fokus pada experience destination, manjakan wisatawan domestik, sarannya. Quality tourism, berbasis budaya kearifan lokal. Pemberdayaan SDM, ekonomi kreatif go digital. Kalau Mas Menteri udah dikasih masukan gratis, sama tukang sepatu, masih gak mau tahu. Itu namanya terlalu, tambahnya. Tar di resafel, terus gak bisa nyalon 2024, Mas Menteri bisa nangis, sambil gigit spray, di bawah pohon bambu, pungkas Nilu Jelantik.